Saudara-saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suatu peringatan Nabi di dalam sebuah hadis. Hadis ini dinilai para ahli hadis statusnya hasan. Jadi artinya bisa dipakai sebagai dalil. Peringatan ini sangat keras. Kata Rasulullah seperti dilaporkan oleh perawinya Abdullah bin Umar. Wahai orang-orang muhajirin, ya ma'asyarul muhajirin, ada 5 perkara yang akan menimpa kalian, yang kalian akan diuji dengan perkara yang 5 itu. Tetapi aku berharap kalian jangan lagi hidup atau menemui zaman itu. Yang pertama, coba perhatikan Anda, ada 5 ya. Apabila perbuatan kotor dan keji menyebar di suatu kaum, maka pasti Allah akan menimbulkan penyakit yang disebut dengan ta'un. Dan juga penyakit-penyakit lain yang aneh belum pernah ada sebelumnya pada zaman generasi-generasi sebelum mereka. 1. Yang kedua, apabila kecurangan telah mewarnai, ya, apabila mereka berbuat curang, kalau dalam hadis itu dibahasakannya mengurangi timbangan. Mengurangi timbangan itu kan salah satu bentuk kecurangan. Maka mereka akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan masa kesulitan. Ya, paceklik, bahan makanan susah, atau dalam bahasa kontemporer kita ini ada namanya masa krisis. Mungkin krisis moneter, krisis ekonomi, krisis pangan, ya, krisis segala-galanya. Nah, jadi coba perhatikan yang 2 ini dahulu. Yang pertama, apabila perbuatan keji dan kotor. Yang biasanya perbuatan keji dan kotor ini kesannya kemana? Perbuatan yang berkaitan dengan seksual, zina, pemerkosaan, prostitusi. Ya, zina ini baik yang sifatnya keinginan pribadi ataupun zina yang sudah terstruktur. Ada sebuah lembaga yang membackupnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, zina di dunia ini begitu dahsyat, ya, lebih susah barangkali mencari makanan daripada mencari zina. Tersedia di mana saja, tergantung kelasnya. Maka apa kata Rasulullah? Apabila fahisyah telah menyebar di suatu kaum, apa yang akan terjadi? Maka mereka akan dikasih Allah Ta'ala penyakit ta'un. Kalau ta'un ini dulu, kalau Anda membaca sejarah, ta'un ini kan adalah penyakit yang bisa mematikan. Yang bisa mematikan. Artinya seorang kalau sudah kena penyakit ta'un itu hanya hitungannya mungkin entah besok, lusa dia pun akan mati. Kalau corona sekarang ini tidak ada apa-apanya nih kalau dibandingkan dengan ta'un. Corona itu masih bisa sembuh orang. Tetapi kalau udah ta'un itu ya udah hitungannya hitungan mati saja. Nah, jadi ta'un dan penyakit-penyakit aneh yang belum pernah ada sebelum mereka dahulu. Ya. Masa-masa orang tua, nenek-nenek mereka itu tidak pernah ada penyakit itu. Barangkali inilah seperti yang kita alami sekarang ini, penyakit atau virus yang disebut dengan virus corona. Nah, jadi kalau begitu kita paham apa penyebab virus atau penyakit-penyakit aneh zaman sekarang ini yang tersebar di mana-mana. Kata hadis Nabi, karena di tengah-tengah kamu itu banyak terjadi perzinahan. Ya, baik yang merupakan kecenderungan seperti pergaulan bebas, homoseksual. Ada yang lebih dahsyat dari itu lagi, apa yang disebut dengan apa? Kejahatan homoseksual. Kejahatan homoseksual ini lebih parah, di mana seseorang bernafsu kepada yang sejenisnya. Laki-laki bernafsu sama laki-laki, perempuan bernafsu sama perempuan. Maka kejahatan ini adalah merupakan kejahatan yang luar biasa, dilaknat pelakunya. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu tidak boleh melindungi apalagi membela mereka-mereka ini. Karena kalau perbuatan kotor dan keji ini menyebar di suatu kaum sehingga dianggap sebagai perbuatan biasa, maka tunggu saja penyakit ta'un atau penyakit-penyakit lain, penyakit yang gampang menyebar itu akan terjadi di tengah mereka. Dengan cara begitu mereka diajari oleh Allah Ta'ala supaya mereka mau memperbaiki diri. Nah, kadang-kadang anehnya apa? Di tengah hebatnya pandemi seperti sekarang ini, orang tidak pernah teringat apa penyebab penyakit virus corona ini. Orang tidak pernah mengembalikan kepada hadis. Ya, kalau mereka membaca hadis ini, niscaya mereka tahu
Penyebabnya apa? Penyebabnya itu adalah perbuatan keji dan kotor yang telah menyebar di seluruh dunia. Mana ada negeri, mana ada kota yang tidak ada zina, yang tidak ada homo. Oleh karenanya harusnya perbuatan seperti inilah yang harus mereka berantas dengan berbagai kekuatan kalau mereka ingin selamat dari virus yang berbahaya ini. Dari saya, Daud Rashid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.